Anda tahu kan, biasanya kalau kita lagi nyusun puzzle, teka-teki gambar gitu, ada semacam ekspektasi logis tentang presisi yang menenangkan. Kayak Anda melihat potongan dengan ujung yang lurus, Anda tahu pasti itu bagian bingkainya. Iya, warnanya biru terang. Nah, itu jelas bagian langitnya. Bener banget. Semuanya bersih, teratur, dan punya tempat yang pasti. Tapi, coba deh Anda bayangkan mencoba menyusun puzzle itu di internet. Tiba-tiba kepingannya nggak cocok satu sama lain. Warnanya berubah-ubah. Dan pas ada bagian gambar yang hilang, otak kita secara otomatis mulai menciptakan kepingan kita sendiri. Nah, itu dia. Hari ini di penelusuran mendalam kita bakal membedah sebuah transkrip video yang ngebahas soal berbagai teori konspirasi viral di internet. Dan jujur, ini agak meresahkan, tapi tujuannya bukan cuma buat tahu apa aja teorinya ya. Betul, misi kita hari ini adalah mencari tahu kenapa teori-teori gila ini begitu memikat kita. Kita bakal membongkar gimana konspirasi itu sebenarnya mencerminkan kecemasan kolektif kita tentang ketenaran, realitas, dan rahasia elit. Oke, mari kita urai ini dari topik pertama yang paling syarat sama intrik publik. Ini soal tragedi dan teori mind control atau pengendalian pikiran. Anda mungkin sempat dengar soal kehebohan Erika Kirk. Ah iya, ini terjadi tepat setelah pembunuhan suaminya, aktivis Charlie Kirk, di sebuah acara di Utah bulan September lalu. Ya, dan kalau kita ngelihat transkripnya, perilakunya memang memicu banyak tanda tanya besar di mata publik. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau memperjelas satu hal dulu ke Anda yang lagi dengerin. Ini penting banget sih. Ya, kita di sini murni cuma melaporkan apa yang ada di sumber transkrip kita ya. Kita sama sekali nggak memihak, mendukung, atau menentang pandangan politik sayap kanan, termasuk TV USA, maupun sayap kiri. Kita 100% netral. Benar. Kita cuma menganalisis fenomena psikologis dan sosial dari reaksi publiknya aja. Tepat. Jadi mari kita lihat kontradiksi si Erika ini. Bayangkan, dia hadir di acara White House Correspondents' Dinner yang biasanya super formal, berpakaian kayak karakter film remaja Cadet Kelly. Katanya sih buat menghadapi jurnalis secara langsung. Tapi lucunya, di kalimat berikutnya dia mengklaim nak pernah baca satupun berita tentang dirinya. Kan aneh banget. Terus ada lagi soal video penembakan suaminya. Erika ini mengkritik keras jurnalis yang merekam momen kekacauan itu. Tapi dia malah mati-matian ngebela rekannya dari Turning Point USA, Terome Farnsworth. Padahal, Terrell justru merekam video selfie beberapa detik setelah Charlie ditembak jatuh. Sambil bilang, mereka baru aja nembak Charlie, dia mati, Tuhan tolong dia. Nah, itu dia. Publik langsung heboh. 6 hari setelah kematian suaminya, Erika malah jualan topi seharga $200.000. Dari situ, orang-orang di internet mulai ngezoom wajahnya, nyorotin tatapan matanya yang kosong, dan dahinya yang sama sekali nggak bergerak. Dan meledaklah teori konspirasi itu. Iya, mereka bilang dia itu subjek eksperimen MK Ultra, atau lagi dikendalikan pikirannya. Tapi, tunggu sebentar. Kalau boleh saya kritis ya, bukankah jauh lebih masuk akal kalau dia sekedar pakai terlalu banyak botox di dahi dan saat ini lagi mengalami trauma yang luar biasa berat, daripada ya jadi agen rahasia yang dicuci otaknya? Anda menyentuh poin klinis yang sangat valid dan jujur sering diabaikan orang karena kurang sensasional. Masyarakat itu sebenarnya menuntut seorang janda punya semacam performa kesedihan. Performa kesedihan? Kayak ada naskahnya gitu. Iya, kayak Jackie Kennedy di masa lalu. Elegan, diam, menangis di balik kerudung hitam. Nah, pas Erika jualan topi mahal 6 hari setelah tragedi, itu merusak ekspektasi publik. Ditambah lagi secara medis, botox emang melumpuhkan otot wajah. Oke, jadi dia nggak bisa berekspresi natural. Betul, dan kalau seseorang ngalamin trauma luar biasa, otak mereka sering mengalami disosiasi. Mereka terputus dari emosinya sendiri. Gabungkan disosiasi ini dengan dahi yang kaku karena botox, Anda dapat efek wajah yang bikin orang merinding. Wah, jadi karena masyarakat nggak siap nerima kalau orang bisa bereaksi seaneh itu pas lagi shock, mereka langsung mikir, oh ini pasti mind control. Ngomongin soal kehilangan wujud manusia, mari kita beralih ke selebritas lain yang visualnya bikin merinding. Ini ranah yang mencampur adukan ketakutan, teknologi, dan hal supranatural. Ya, kita bahas soal Swae Lee dan teori cloning. Di transkrip ini dibahas gimana wajah Swae Lee seolah berubah bentuk jadi iblis atau zombie di panggung Coachella. Katanya perubahannya ngeri banget sampai juru kameranya harus memalingkan lensa.
Tapi mari kita bedah ini dari sisi teknis kamera. Nah, iya, orang-orang kan langsung teriak itu setan. Tapi ini sebenarnya soal cara kerja sensor kamera digital kan? 100% betul. Ini namanya rolling shutter effect. Kamera digital itu kan memindai gambar dari atas ke bawah, nggak menangkap seluruh frame secara instan. Oke, terus gimana hubungannya sama Coachella? Pas Wiley bergerak cepat di bawah lampu kilat atau strobe lights panggung yang hidup mati dalam hitungan milidetik, sensor kamera menangkap pergerakan itu secara asinkron. Hasilnya? Distorsi visual yang ekstrim. Oh, wow. Jadi wajahnya nggak berubah bentuk, tapi kameranya yang gagal memproses cahaya dengan cepat. Masuk akal banget, tapi gimana dengan Ariana Grande? Di transkrip diceritakan dia ke pemakaman style, motret pohon, terus ngelihat 3 wajah iblis, dan fotonya terhapus sendiri. Belum lagi kelumpuhan tidurnya di malam yang sama. Iya, internet langsung yakin dia diikuti roh jahat. Ini klasik banget. Sleep paralysis atau kelumpuhan tidur itu, penjelasan fisiologisnya sangat jelas. Saat kita masuk fase REM untuk bermimpi, otak otomatis melumpuhkan otot tubuh biar kita nggak bergerak ngikutin mimpi. Biar nggak jalan sambil tidur gitu ya? Betul. Nah, kadang otak kita terbangun duluan sebelum tubuh kita diaktifkan lagi. Anda sadar tapi lumpuh. Dan karena masih setengah bermimpi, halusinasi menyeramkan itu sangat umum. Apalagi kalau sebelumnya Anda baru aja ketakutan di pemakaman berhantu. Otak Anda menciptakan hantunya sendiri. Itu penjelasan yang melegakan sih. Tapi publik kayaknya lebih suka versi horor. Sama kayak teori cloning selebritas. Teorinya bilang selebritas kayak Jay-Z itu menjual jiwanya buat hidup abadi. Caranya, memindahkan bundel informasi atau jiwa mereka ke kloningan tubuh baru. Ini benar-benar fiksi ilmiah yang dijadikan realitas oleh internet. Gini ya, kalau saya pakai analogi, ini tuh konsepnya kayak mindahin data iCloud ke iPhone baru, tapi ini buat jiwa manusia. Cuma, saya ada satu sanggahan nih. Silahkan. Kalau saya iseng buka internet, terus ngeliat foto orang dari tahun 1800-an yang wajahnya persis kayak saya bakal langsung ke acara Jimmy Fallon, minta tes DNA, dan bikin itu jadi bahan bercandaan. Kenapa selebritas ini diam aja dan gak pernah bereaksi? Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Diamnya mereka justru menguntungkan popularitas mereka. Tapi dari kacamata sosiologi, sejak zaman dewa-dewa Yunani kayak Apollo atau Zeus, manusia tuh selalu memandang figur elit sebagai sosok yang abadi. Oh, jadi cloning ini semacam mitologi modern? Tepat, ini cuma versi kekinian dari mitos dewa kuno. Kita nggak mau nerima kenyataan kalau miliarder atau bintang pop itu cuma entitas biologis yang bisa mati kayak kita semua. Sangat ironis ya, karena demi mempertahankan keabadian fisik itu, selebritas hari ini beneran melakukan transformasi ekstrim yang jujur aja menakutkan, tapi lewat jalur kimiawi. Ya, kita masuk ke tren heroin chic dan penyalahgunaan obat GLP-1. Benar, transkrip ini menyoroti fenomena temporal wasting. Wajah dan tubuh selebritas jadi tirus banget sampai tulang pipinya menonjol. Ini dikaitkan sama obat GLP-1 yang dipakai sama selebritas yang padahal udah kurus. GLP-1 ini pada dasarnya meniru hormon yang ngasih tahu otak kalau kita udah kenyang dan memperlambat pengosongan lambung. Kalau dipakai agresif oleh orang yang nggak obesitas, lemak bukal di pipi akan hilang duluan. Makanya tengkoraknya mulai kelihatan. Dan ini yang bikin saya marah. Kenapa Anda, pendengar kita, harus peduli soal ini? Karena obat GLP-1 ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh orang biasa buat kondisi medis kritis, kayak PCOS dan resistensi insulin. Betul, nyawa mereka bisa bergantung pada obat ini. Tapi akses mereka terhalang cuma karena selebritas Hollywood memborong stoknya di apotek demi standar kecantikan karpet merah yang nggak masuk akal. Ini bener-bener toksik. Terus soal Ariana Grande lagi. Di pemotretan album barunya yang judulnya Pedal, dia dituduh melakukan body checking, sengaja nonjolin tulangnya. Ada juga kan rumor soal album itu sendiri? Iya, katanya Pedal itu penghormatan buat Mac Miller, ngambil dari lirik Picking Petals of the Flower. Dan rumornya, ini bakal jadi album musik terakhirnya sebelum pindah ke acting. Tapi saya jadi mikir, apakah obsesi kita membedah tubuh Ariana dan kepanikan soal dia mau pensiun, ini sebenarnya cuma proyeksi dari rasa nggak nyaman kita sendiri terhadap perubahan yang tiba-tiba? 100%. Hollywood itu industri yang berbisnis dengan menciptakan ilusi stabilitas. Ketika masyarakat berhasil menyesuaikan diri dengan satu standar kecantikan, industrinya menggeser tiang gawang itu. Dibikin lebih ekstrim lagi ya? Iya, kita marah ngelihat tubuh mereka yang makin tirus karena di alam bawah sadar kita muak dengan ilusi kesempurnaan ini.
Terutama karena mereka bisa ngebeli jalan keluar dari batasan fisik, sementara masyarakat umum yang sakit malah kehabisan obat. Wah, gelap banget ya realitas di balik gemerlap hiburan ini. Ngomong-ngomong soal menyembunyikan realitas, mari kita beralih ke rahasia keluarga. Ini transisi yang pas banget buat ngebahas Khloe Kardashian dan Michael Jackson. Dua nama besar dengan teori konspirasi identitas yang sama besarnya. Kita mulai dari Khloe. Teorinya selalu muter-muter soal siapa ayah biologisnya kan? Karena Khloe tingginya hampir 1,8 meter, jauh lebih tinggi dari Kim, Kourtney, dan Robert Kardashian senior. Internet langsung nuduh ayahnya itu O.J. Simpson atau penata rambut ibunya, Alex Roldan. Padahal tinggi badan itu kan genetika dasar. Bisa aja dari kakek buyutnya. Iya, genetika itu bisa melambati generasi, tapi publik kan lebih suka sinetron. Pada akhirnya, teori Khloe ini runtuh karena bukti DNA dan kemiripan putranya dengan Robert Senior. Tapi, dan ini tapinya besar banget, hal yang sama nggak berlaku buat Michael Jackson. Konspirasi pemalsuan kematiannya di tahun 2009? Bener! Transkrip menyebutkan bukti-buktinya. Kayak video paparazzi, ada orang berhoodie keluar dari ambulans MJ, pernyataan adiknya, Latoya, yang bilang MJ tahu dia bakal dibunuh, dan puncaknya, puncaknya adalah kemunculan karakter Teddy Perkins di Emmy Awards 2018. Karakter fiksi dari serial Atlanta yang diperankan Donald Glover itu kan? Ya, banyak orang percaya sosok di balik topeng prostetik Teddy malam itu adalah MJ yang lagi nyamar, bukan Donald Glover. Tapi, mari kita pakai logika dasar deh. Kalau MJ beneran palsuin kematiannya, buat melarikan diri dari ketenaran yang mencekik, buat apa dia datang ke Emmy Awards yang disiarkan ke seluruh dunia? Bukankah itu malah menggagalkan seluruh tujuan pelariannya? Itu poin sanggahan yang brilian. Dan disinilah ini memunculkan pertanyaan penting tentang kendali. Kenapa teori MJ bertahan sementara Khloe runtuh? Karena secara psikologis, publik menolak kehilangan ikon budaya mereka. Mereka nggak mau nerima kenyataan. Betul. Menerima kalau Raja Pop meninggal secara tragis dan biasa aja di kamarnya, itu bikin dunia terasa sangat acak dan menyakitkan. Jadi publik memberikan MJ kendali naratif dengan meyakini dia memalsukan kematiannya. Soal Teddy Perkins, itu cuma pareidolia, kecenderungan otak melihat pola wajah yang familiar dari objek yang sebenarnya ambigu. Otak kita ngisi celah kosong itu pakai harapan ya. Kalau orang aja bisa segitu paranoidnya mikir ikon pop bisa nyembunyiin kematian, bayangkan apa yang mereka pikir bisa disembunyikan sama institusi bersenjata. Kita masuk ke area 51. Area 51, Nevada. Di transkrip, ada anomali 17 gempa bumi yang terjadi berturut-turut cuma dalam 24 jam di sekitar pangkalan militer itu. Karena Nevada itu bukan zona tektonik yang super aktif, langsung deh muncul dua teori. Pengujian nuklir atau alien? Nah, teorinya, pemerintah menguji senjata nuklir bawah tanah, atau malah lagi ngeledakin alien. Kalau boleh jujur, 17 gempa beruntun itu kayak tetangga Anda nyalain blender raksasa 17 kali berturut-turut jam 3 pagi, dan pas ditanya mereka jawab, oh itu cuma suara angin. Nggak mungkin kan? Analoginya pas banget. Secara seismologi pun bedanya jelas. Gempa tektonik itu gelombangnya bertahap, ritmis. Tapi ledakan termonuklir bawah tanah, seismograf akan mencatat lonjakan energi yang sangat tajam dan langsung mereda. Jadi, sains membuktikan itu kemungkinan besar ledakan buatan manusia. Tapi yang bikin saya heran, kenapa orang-orang selalu larinya ke teori alien? Bukankah fakta bahwa pemerintah mungkin diam-diam menguji senjata nuklir di bawah tanah warganya sendiri, itu udah cukup menakutkan? Kenapa harus alien? Karena kurangnya transparansi dari otoritas, secara otomatis menciptakan ruang hampa informasi. Dan ini hukum alam, ruang hampa pasti diisi oleh spekulasi. Dan alien adalah spekulasi yang lebih gampang dicerna. Tepat, menghadapi kenyataan soal senjata pemusnah massal dan radiasi nuklir rahasia, itu terlalu berat. Alien itu menakutkan, tapi dalam batasan fiksi ilmiah ala film bioskop. Itu pelarian psikologis yang aman. Gila. Kalau kita rangkum semua penelusuran kita hari ini, dari wajah kaku Erika Kirk, demonisasi Swelly, penyalahgunaan GLP-1 di Hollywood, konspirasi MJ, sampai gempa Area 51, ada satu benang merah yang sangat tebal. Ketidakmampuan kita untuk menerima narasi resmi. Benar. Kita secara alami mencari pola tersembunyi karena kenyataan yang kacau atau terlalu banal, itu terlalu sulit buat ditelan.
Kita butuh narasi yang bikin dunia ini terasa punya skenario. Dan sebelum kita tutup sesi ini, saya punya satu pemikiran provokatif buat Anda semua yang mendengarkan. Sepanjang diskusi kita, konspirasi ini masih bersumber dari kelemahan manusia, kamera yang buram, efek cahaya, atau rahasia yang ditutup-tutupi. Iya, batasannya masih sangat manusiawi. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan ketika teknologi AI dan deepfake benar-benar bisa menciptakan realitas palsu dengan sempurna. Jika saat ini kita aja udah sulit membedakan fakta dan fiksi cuma dari efek lampu panggung atau video ambulans yang buram, gimana nanti? Wah, itu beneran bikin merinding sih. Bukankah teori konspirasi suatu saat nanti akan berubah dari sekedar rasa penasaran menjadi satu-satunya cara kita bisa memproses realitas? Saat AI bisa memalsukan apa saja, mungkin kita nggak akan pernah tahu lagi mana yang asli. Pertanyaan yang sangat mengusik dan jujur bikin saya harus mikir keras malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang udah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini. Biarkan pertanyaan soal realitas masa depan itu mengendap di benak Anda. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya dan tetap kritis ya.